Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua masih diberi kesehatan serta dapat memanfaatkan momentum Ramadan tahun ini dengan semaksimal mungkin ya. Nah, kembali lagi nih di Ekskul Rohis. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang pembina, pengurus, divisi, dan penjelasan lebih lanjut tentang program Tahfiz SMA Negeri 3 Depok. Gak perlu tunggu lama-lama lagi, kuy, kita langsung mulai aja pembahasannya. Yang pertama adalah pembina. Yap, betul sekali. Sebuah organisasi yang tidak memiliki pembina atau penasihat dalam menjalankan kegiatannya bisa dipastikan organisasi itu akan kehilangan arah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan awal dari organisasi tersebut. Nah, di ROI sendiri, kita mempunyai pembina bernama Bapak Ahmad Yudana SPDI dan didukung oleh guru-guru MGM PPAI SMA Negeri 3 Depok. Yang kedua adalah Ketua Rohis. Sudah jelas pastinya bahwa setiap perkumpulan harus memiliki seseorang yang berdiri paling depan untuk dijadikan sebagai panutan sekaligus pemimpin. Fakhri Robani dari kelas 11 MIPA 2. Dia adalah salah satu siswa Semanti yang kini menjabat sebagai Ketua Rohis untuk periode tahun 2021 hingga tahun 2022 nanti. Untuk sekadar informasi, Ketua Rohis kita yang satu ini merupakan alumni dari SMP Quran Al-Ihsan dan kini memiliki jumlah hafalan sebanyak 14 juz loh. Selanjutnya ada Ketua Keputrian atau biasa kita sebut dengan Wakil Ketua. Ketua Keputrian Rohis yang menemani Fahri dalam pengembangan batubara amanah ini bernama Farah Dea Nurmajid dari kelas 11 MIPA 4. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Ketua Keputrian Rohis kita satu ini adalah teknik komunikasi yang sangat baik. Sehingga tidak jarang, dia mengikuti berbagai macam perlombaan dan meraih beberapa penghargaan dari lomba-lomba yang diadakan oleh pihak sekolah maupun luar sekolah. Ngomong-ngomong, karena kita juga udah dengar apa itu divisi, kita akan menjelaskan sedikit apa saja divisi yang ada di Rohis. Kaderisasi. Divisi yang menjalankan kegiatan dengan tujuan untuk menambah potensi iman, takwa, dan ruhiyah, serta mempererat ukhuwah Rohis SMA Negeri 3 Depok untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. PMB. Divisi yang berperan sebagai wadah untuk menyalurkan serta mengembangkan minat dan bakat pengurus Rohis SMA Negeri 3 Depok. Entrepreneur Project. Divisi yang mengembangkan karakter berwirausaha dalam menganalisis peluang usaha dan dampaknya yang berlandaskan syariat Islam, Al-Quran, dan hadis. Syiar. Divisi yang bergerak dalam bidang dakwah melalui program kerja yang berkaitan dengan PHBI dan sebagai media advokasi permasalahan Islam. Advertising. Divisi yang menjadi wadah bagi pejuang dakwah yang berjiwa kreatif dan inovatif untuk mengemas dakwah menjadi lebih menarik dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial. DKM. Divisi yang berperan menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kemakmuran Masjid SMA Negeri 3 Depok, serta mengadakan kegiatan keagamaan sebagai bentuk dakwah Islam. Sekarang kita beralih ke program Tahfiz yang baru saja kita launching secara daring melalui live streaming. Mungkin kalian bertanya-tanya, program Tahfiz itu apa sih? Kenapa launching bisa tiba-tiba begitu? Eits, tunggu dulu. Sebelumnya, kita bersama dengan guru-guru agama yang ada di Semanti sudah melakukan pengamatan terlebih dahulu loh. Dan dari hasil pengamatan, kita mendapatkan hasil bahwa banyak sekali loh siswa Semanti yang termasuk ke dalam golongan penghafal Al-Quran. Untuk Ikhwan, salah satunya ada Aiman Ahmad yang memiliki jumlah hafalan sebanyak 24 juz. Dan untuk Akhwat, ada Lubna yang memiliki jumlah hafalan sebanyak 21 juz. Jadi,
Kalian pasti sudah bisa menafsirkan dong tujuannya untuk apa? Yap, program ini dibuat untuk meningkatkan kualitas tahfiz atau hafalan-hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh siswa-siswa Semanti. Program ini dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Firmansyah Yusuf Setiawan dari Pesantren Tahfiz Ar-Royan dan guru-guru MGMPPAI SMA Negeri 3 Depok. Untuk melihat lebih lengkapnya, yuk cek data-data berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan hingga pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya. Perkenalkan, saya Davina Nadia Arianto dari kelas 11 MIPA 1 selaku moderator Tausiah Amaliyah Ramadan pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, tema yang akan dibawakan adalah mengenai tentang Nuzulul Quran. Nah, pembicaranya yaitu Bapak Ahmad Yudana selaku guru PAI SMA Negeri 3 Depok. Nah, kita langsung masuk aja Pak ke pertanyaannya mengenai tentang apa itu Nuzulul Quran. Pertanyaan yang pertama Pak, apa sih Pak yang dimaksud dengan Nuzulul Quran dan kapan Nuzulul Quran itu terjadi? Silakan Pak penjelasannya. Nuzulul Al-Quran. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Davina, izinkan saya untuk menyapa teman-teman kita ya yang udah di rumah. Silakan Pak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan terus puasanya. Tidak ada alasan untuk kita tidak berpuasa untuk yang laki-laki ya. Kalau untuk yang perempuan mungkin ada kalanya datang bulan atau haid, seperti materi yang di awal pertemuan kita sudah saya sampaikan. Pertemuan kita hari ini berbicara tentang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu berasal dari kata nazala. Nazala itu yang berarti turun. Jadi Nuzulul Al-Quran itu dapat diartikan juga dalam kitab Tafsir Jalalain adalah peristiwa turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang diturunkannya itu tentunya dengan secara berangsur-angsur ya. Nah, kemudian di mana tempat diturunkannya? Tempat pertama kali diturunkannya Al-Quran itu adalah di gua yang kita kenal dengan sebutan Gua Hiro. Ya betul, dimana ketika pada saat itu Nabi Muhammad sedang bertahannuts atau berkhalwat, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di kota Mekah di suatu gua yang bernama Gua Hiro. Kemudian datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama kali, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya, ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian kapan nuzul Al-Quran itu terjadi? Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan itu pada bulan Ramadan sesuai dengan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi jelas bahwa diturunkannya Al-Qur'an itu dipastikan diturunkan pada bulan suci Ramadan. Nah, kemudian di sini ada dua perbedaan pendapat. Ya, ada ulama yang sepakat bahwa Ramadan adalah tempat turunnya Al-Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an, tapi tanggalnya ada perbedaan pendapat.
Ada yang mengatakan tanggal 17 di bulan Ramadan, ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, gitu ya. Nah, pendapat pertama yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 di bulan Ramadan adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ishaq, bahwa diturunkan Al-Quran pada tanggal 17 di bulan Ramadan pada tahun 41 Hijriyah, setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ayat 41 dikatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jama'an. Jadi jika kamu beriman, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka sungguhnya diturunkannya Al-Quran itu diturunkan pada saat bertemunya dua pasukan. Nah, dua pasukan dulu ketika terjadi perang pertama kali itu terjadi pada tanggal 17 di bulan Ramadan yang kita kenal dengan perang Badar, gitu ya. Nah, maka di sini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya nuzul Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 di bulan suci Ramadan. Saya kira itu, Davina. Baik, berarti ayat yang pertama kali diturunkan itu surat Al-Alaq ya Pak? Iya. Ayat 1 sampai 5. Ayat 1 Kalau sampai 5. wahyu ayat atau surat apa sih Pak yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat? Iya. Jadi ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Untuk ayat terakhirnya itu adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ya, kapan terjadinya? Terjadinya ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji yang disebut dengan haji wada. Haji terakhir Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Rasulullah berdiri di sebuah bukit dengan ditemani para sahabat-sahabatnya, turunlah ayat yang terakhir, surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Surah Al-Maidah ayat 3 ini unik. Uniknya begini, Davina. Gimana Pak? Di awal suratnya itu berbicara tentang hewan dan makanan yang tidak boleh kita makan. Apa tuh Pak? Ya, seperti di ayat itu kan hurrimat alaikumud maitata waddama walahmal khinzir, gitu ya. Diharamkan bagi kalian untuk memakan darah, ya, darah, kemudian lahmal khinzir, daging babi, gitu ya, daging hewan-hewan yang diharamkan dalam syariat agama Islam. Tapi justru di akhir ayatnya, akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan. Kata Allah di dalam surat Al-Maidah ini, al-yauma akmaltu lakum dinukum, telah aku sempurnakan kepada engkau agamamu. Jadi ketika Allah sudah menyempurnakan, berarti sudah selesai masa tugas Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Nah, diceritain pula ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau nangis. Kenapa beliau nangis? Karena ketika Rasulullah sudah menyampaikan bahwa Allah sudah menyempurnakan agama Islam ini dengan ayat yang terakhirnya ini, berarti menurut Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW sudah dapat dipastikan tidak lama lagi pasti akan meninggalkan kita selaku umatnya. Ternyata memang benar, ya, prediksi Abu Bakar As-Siddiq yang ketika menerima wahyu, mendengar Rasulullah membaca wahyu terakhir ini, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini menangis, ternyata benar. Tidak lama berselang setelah haji wada, Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemaninya kembali. Gitu, ya. Berarti para sahabat senang sekaligus sedih juga ya Pak ya, yeah. Karena udah disempurnakan, tapi juga sedih juga karena tanda-tanda Rasulullah sudah mau wafat, gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya Pak, bagaimana sih cara malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad pada saat itu, dan adakah doa khusus di malam nuzul Quran Pak? Oke. Cara-caranya ya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi lah, kita bilang seperti itu ya. Nah, ada cara yang khusus yang diberikan Allah kepada malaikat Jibril ketika malaikat Jibril ini menyampaikan wahyunya kepada para nabinya. Kenapa? Karena memang
perbedaan, ya. Yang satu makhluk gaib, yang satunya lagi seorang nabi dan rasul itu adalah makhluk nyata seperti kita manusia. Nabi mempunyai sifat al-ardul basyariyah, kemanusiaan yang biasa seperti kita. Maka untuk menyempurnakan itu, malaikat Jibril memakai berbagai macam cara. Ada ketika Rasulullah menerima wahyu dengan cara malaikat Jibril itu meniupkan langsung ayatnya ke dalam hati sanubari Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah ditanya mengenai satu perkara atau satu hukum, kemudian malaikat Jibril menyampaikan ayatnya seperti ini, maka seketika itu juga Rasulullah bisa menyampaikan ayat atau wahyu yang sudah disampaikan oleh malaikat Jibril. Ada juga kalanya malaikat Jibril memberikan perwujudan nyata. Apakah malaikat Jibril itu berbentuk seperti manusia biasa? Sama halnya ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah. Suatu saat ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, malaikat Jibril datang, kemudian duduk bersila berhadapan dengan Rasulullah. Dengkul dengan dengkul Rasulullah, lutut dengan lututnya itu saling beradu. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasul, ma huwal Islam wa mal huwal iman?" Kemudian Rasulullah menjawab, Islam adalah seperti ini, kemudian iman itu adalah seperti ini, sampai ketika itu juga setelah malaikat Jibril bertanya, kemudian meninggalkan Rasulullah, sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapa itu?" Kemudian dijelaskan pada Rasulullah, itulah yang disebut dengan malaikat Jibril. Gitu ya. Tapi kalau seandainya dari awal Rasulullah mengatakan, "Wahai para sahabat, ini malaikat Jibril datang," gimana respon sahabat? Pasti ikut bertanya ya. Iya. Nah, pasti ikut bertanya, tapi tidak, Rasulullah tidak seperti itu. Ikut bertanya sama malaikatnya langsung. Nah, ya pasti seperti itu. Kan kalau manusia kan kepo ya. Iya. Tapi Tahu tapi Rasulullah enggak. Tapi Rasulullah enggak. Ditutupi dulu, setelah itu baru dijelaskan. Tapi ada kalanya juga malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu dengan berupa suara. Suara kalau menurut kisah itu dengan suara burung atau juga dengan suara seperti suara lonceng. Seperti wahyu yang pertama kali Rasulullah SAW dapat itu terdengar suara lonceng, ya, sehingga Rasulullah merasa ketakutan sejadi-jadinya, gitu ya, dengan kalimat ketika Rasulullah sedang sendiri, kemudian disampaikan, "Ya Muhammad, Iqra," wahai Muhammad bacalah. Pertanyaan kita sekarang, kenapa Rasulullah pada saat itu nggak bisa baca? Karena kalau kita sendirian saja di kamar yang gelap, kemudian tiba-tiba ada suara, gimana reaksi kita? Takut ya. Iya. Itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena lagi sendiri, kemudian ada suara, ya Rasulullah pasti dia akan ketakutan dan lain sebagainya. Itu sifat al-ardul basyariyah, sifat kemanusiaannya muncul. Maka di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Rasulullah itu sebagai manusia biasa, tapi memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saya kira. Tadi Pak ada pertanyaan yang belum jawab, doa khusus di malam nuzulul Quran kira-kira apakah ada doa khusus yang diajarkan oleh para salafus salih, oleh para guru-guru kita ketika malam nuzulul Quran. Bunyi doanya itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran, ya. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran artinya, ya Allah, sinarilah hati kami karena sebab kami telah membaca Al-Quran. Kemudian wazayyin akhlaqana bijahil Quran, dan hiasilah akhlak kami, perilaku kami, sikap kami karena sebab kami memuliakan Al-Quran, gitu ya. Kemudian selanjutnya wahassin a'malana bizikril Quran, dan baguskanlah amalan kami karena berzikir lewat Al-Quran, karena sebaik-baiknya zikir itu ya dengan kalimat Al-Quran, gitu ya. Kemudian wadnajjina minan nari bikaromatil Quran, selamatkanlah kami dari api neraka karena kemuliaan Al-Quran. Dan terakhir, wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Quran, dan masukkanlah kami ke dalam Quran, ke dalam surga karena syafaat atau pertolongan ketika kami membaca Al-Quran, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penolong atau syafaat bagi orang yang membacanya. Di bulan Ramadan ini kita harus selalu baca Al-Quran. Kalau bisa hatam ya Pak ya. Kalau bisa hatam berkali-kali. Gitu, Davina sudah berapa kali hatam?
tahun kemarin? Nggak dihitung sih Pak. Nggak dihitung ya, banyak. Tapi kalau Ramadan kemarin sempat sih Pak. Sempat Natal, alhamdulillah ya. Iya. Saya kira Selanjutnya itu. Pak, apa sih Pak persamaan dari malam nuzul Quran dan dengan malam Lailatul Qadar? Nah ini banyak yang suka salah arti atau mungkin belum ngerti apa maksudnya gitu Pak. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat peristiwa nuzulul Quran, atau bahasa kita bulan turunnya Al-Quran. Tapi di samping itu juga ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, di mana ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu kita bagaikan beribadah selama 1000 bulan. Ya, malam 1000 bulan. Ada nggak sekarang pertanyaannya orang yang bisa beribadah 1000 bulan? 1000 bulan tuh berapa tahun ya Pak? Coba dihitung Davina. 1 tahun aja 12 bulan. 12 bulan, nanti dihitung lagi ya. Gitu ya. Nah sekarang persamaannya nuzul Quran dengan Lailatul Qadar, gitu ya. Nah menurut tafsir Quran yang disebut dengan tafsir Jalalain dikatakan bahwa keduanya ini sama-sama malam turunnya Al-Quran. Cuma perbedaannya adalah kalau Lailatul Qadar itu adalah proses turunnya Al-Quran yang disampaikan sampai ke Baitul Izzah, sampai ke Baitul Izzah, diturunkan Al-Quran secara semuanya, ya. Atau disebut Baitul Izzah itu adalah langit dunia, ya, langit dunia. Nah kemudian diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad itu pada malam nuzulul Quran. Jadi sama-sama malam turunnya Al-Quran, cuma penerimaan yang berbeda. Kalau Lailatul Qadar diturunkan Allah ke Baitul Izzah atau langit dunia secara keseluruhan, tapi kalau nuzulul Quran diturunkan ke bumi kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu secara berangsur-angsur, diawali dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Seperti itu, Davina. Berarti perbedaannya dari prosesnya ya Pak? Prosesnya yang berbeda. Oke Pak, terakhir pastinya banyak banget gitu ya Pak hal-hal yang atau pahala-pahala yang bisa kita dapetin di bulan Ramadan ini. Contohnya apa? Salah satunya adalah kita baca Quran pas selama bulan Ramadan gitu kan. Nah, hikmah dari kita mempelajari nuzul Quran ini apa sih Pak? Ya, tentunya hikmah setelah kita sering membacanya tentunya ya. Sering baca tadarus di bulan Ramadan ini. Pak, saya nggak mampu Pak, saya masih bacanya masih juz amma misalnya. Tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Allah menghargai proses, ya, proses yang dihargai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian hikmahnya apa sih ketika kita tahu tentang nuzul Al-Quran ini? Pertama, jadikan Al-Quran sebagai apa itu? Kalau dalam bahasa Inggrisnya way of life ya. Way of life. Ya, itu ya apa namanya? Way of life itu apa? Pedoman. Oh, pedoman kehidupan. Sebagai pedoman hidup kita. Jadi kembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran, gitu ya. Jangan jadikan Al-Quran itu sebagai hiasan belaka. Kita jadi baca, hidup, ya, jadikan dia sebagai pedoman hidup kita. Kemudian jadikan Al-Quran itu sebagai obat buat kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan jadikan Al-Quran yang sudah diturunkan Allah itu sebagai syifa, sebagai obat. Obat kangen pengen sekolah, baca Quran. Obat kangen kita pengen ketemu sama teman, baca Al-Quran. Karena lewat Al-Quran lah yang nanti akan memberikan obat kepada kita. Kalau kita sudah baca Al-Quran, pasti kita akan merasa diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati nggak jadi galau lagi. Iya benar. Ya, tenang Pak jadinya. Tenang jadinya, seperti itu. Dan hikmah terakhir yaitu harapannya sih mudah-mudahan di Rois ini kan ada program baru, Davina. Iya. Di Rois ini ada program baru yang namanya divisi tahfiz ya. Divisi tahfiz. Mudah-mudahan anak-anakku semua yang berada di rumah yang memang masih bisa menjaga Al-Quran baik dengan cara hanya membacanya atau dengan cara dia menghafalnya, silakan join bersama kami di Rohis di divisi tahfiz untuk kita bisa menjaga Al-Quran dan jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman bagi kita semuanya. Insya Allah Pak Yuda yakin orang
yang bisa menghafal Al-Quran 1 juz, 2 juz, bahkan sampai bisa 30 juz, karena sudah berbagai macam penemuan. Maka ketika dia meninggal dunia, diharamkan jasadnya itu untuk disentuh oleh binatang-binatang yang berada di tanah. Itu ya. Maka jaga Al-Quran, jadikan dia sebagai pedoman hidup bagi kita, maka insya Allah itu menjadi obat buat kita semuanya. Itu Davina. Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. kita sudah berada di penghujung pembicaraan ya Pak. Mungkin saya mau memberikan sedikit kesimpulan dari materi yang sudah Bapak sampaikan, yaitu tentang nuzulul Quran. Berarti kita semua sebagai muslimah dan muslimah harus selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita gitu. Nggak cuma kita baca aja gitu, tapi isinya itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan kita semua selalu meluangkan waktu kita gitu untuk membaca Al-Quran. Dan semoga di bulan puasa ini kita teman-teman juga khatam ya baca Qurannya gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya dan Bapak Yuda sebagai pemateri dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.